Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Mbak Megawati Rahmat, Mas Murayu Sandi, dan saya sendiri Hadi Primatama akan menjelaskan tentang strategi bisnis PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya adalah bisnis model. Baik, terima kasih. Saya Megawati akan coba melanjutkan mengenai PT Wijaya Karya. Wijaya Karya merupakan salah satu perusahaan BUMN yang berfokus pada bisnis kontraktor electrical dan plumbing installation yang kemudian sekarang berubah menjadi kontraktor pekerjaan sipil dan bangunan. Pada tahun 2007, Wika go public dengan melepas sahamnya sebesar 28% pada publik dan sisanya tetap dimiliki oleh negara. Tahun 2019, Wika sendiri telah berkomitmen meluncurkan visi misi terbarunya, yaitu memberikan investasi yang berkelanjutan dalam bidang engineering, procurement, and construction EPC, di mana dalam tahun 2030 akan menciptakan produk yang selaras pembangunan yang berkelanjutan agar menciptakan kehidupan yang baik. Nah, ini sekilas visi misi dari Wika, di mana visinya itu leader in sustainable investment for better quality of life. Misinya terdiri dari 7 poin, yaitu deliver integrated and sustainable services and product based on excellent quality, safety, health, and environment principles, ensure sustainable growth through smart investment portfolio, provide integrated area development for a better living to society, provide collaborative services beyond stakeholders' expectation, establish footprints worldwide through innovative and advanced technology, implement learning and innovation culture in order to intensify global competitions, enhance local value, offer leadership practices to build holistic well-being. Dari karakteristik visi milik Wika sendiri, kami sudah mencoba mengulas, yaitu leader in sustainable investment for better quality of life, di mana kami mendapatkan ada 4 poin yang menarik, yaitu inspiring, desirable, focus, visible. Tapi ada 3 hal yang menurut kami perlu untuk diimprove atau diperbaiki, di mana incomplete atau tidak jelas atau belum lengkap, kemudian not distinctive juga menjelaskan bahwa kurang adanya kejelasan, serta difficult to communicate, di mana visinya ini sendiri agak sulit untuk disampaikan. Melalui visi kami mencoba untuk menganalisa di mana kondisi saat ini dan di masa depan untuk bisnis produknya sendiri. Saat ini kita berfokus pada industri of infrastruktur, bangunan, energi, pabrik, industri, realty property, dan investasi. Wika akan berfokus pada kontrak sipil dan bangunan, serta investasi dan EPC yang berkelanjutan. Saat ini, market Wika masih dominasi di Indonesia. Di masa yang datang, harapannya akan berdominasi di Asia Tenggara. Saat ini adalah pemerintah Republik Indonesia dan investor yang merupakan dari orang-orang yang penting atau pihak yang penting dalam hubungan kerjasama Wika, tapi di masa yang datang diharapkan lebih banyak dominasi dari Asia Tenggara. Kapabilitas dari organisasi sendiri saat ini masih fokus pada pemegang saham, karyawan, dan lainnya, tapi di masa yang datang fokus dari Wika adalah lebih kepada memberikan kehidupan yang baik, tidak hanya internal tapi juga lingkungan dan sosial. Saat ini culture dari perusahaan itu lebih banyak mengeksplorasi dan menciptakan hal baru melalui langkah antisipatif dan inovatif, tetapi di masa datang lebih fokus kepada bagaimana mengeksplorasi kearifan lokal agar dijadikan budaya kerja menuju pasar global. Kompetensi untuk Wika saat ini lebih pada pengembangan evaluasi kerja, evaluasi hard competence sesuai dengan kondisi operasional lapangan. Di masa yang datang lebih kepada mengeksplorasi keterampilan pegawai melalui soft and hard competence melalui untuk menghadapi pasar global. Sementara untuk proses sendiri saat ini lebih banyak unit-unit bisnis atau anak usaha kurang terintegrasi, tapi nanti di masa yang akan datang diharapkan seluruh unit bisnis dan anak usaha lebih terintegrasi dalam bisnis EPC. Saat ini perilaku dari organisasi agak sedikit kaku, di masa yang datang diharapkan lebih agile atau lebih lincah dalam menghadapi perubahan. Selain itu, struktur dari organisasi sendiri saat ini terdiri dari 17 anak perusahaan dan 12 investasi. Di masa yang datang akan terkelola dalam satu holding EPC. Nah, EPC-nya sendiri saat ini menyediakan produk unggulan yang terintegrasi di layanan EPC dan investasi untuk infrastruktur, bangunan, energi, pabrik, industri, dan properti
kemudian memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan utama, lebih kepada stakeholder internal di masa yang akan datang. Harapannya lebih banyak berfokus pada layanan dan produk revisi terintegrasi, berkelanjutan, kemudian berdasarkan prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan yang baik, dan memberikan portofolio investasi cerdas. Pada visi Wijaya Karya pun kami sudah mencoba untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai parameter, kegiatan, dan indikatornya. Kami mendapati bahwa visi dari Wika sudah tertera mengenai kepemimpinan di dalam kegiatannya sendiri. Sudah tersedia advanced leadership program yang melatih aspek kompetensi manusia baik soft skill maupun hard skill. Contohnya sudah ada pusat kepemimpinan Wika Pratama dan pusat kepemimpinan Wika Satria. Indikatornya ini tertera dalam KPI, kemudian juga merupakan kualitas pemimpin untuk dengan etos kerja yang tinggi, kearifan lokal sesuai dengan BCG atau Good Corporate Governance. Kemudian pada poin kedua yaitu sustainable investment. Ini kegiatannya sebagai contoh sudah mulai mengembangkan usaha tanpa mengabaikan kepedulian sosial dan lingkungan. Targetnya adalah juga memberikan kepuasan kepada stakeholder, yaitu investor dan masyarakat publik, dan terciptanya lingkungan yang lebih baik. Kemudian pada parameter EPC atau Engineering, Procurement, and Construction, di sini juga sudah terbentuk beberapa kegiatan seperti properti investasi gedung dan infrastruktur. Nah, dengan indikatornya yaitu menyediakan produk dan jasa di bidang engineering, procurement, dan construction. Kemudian untuk parameter for better quality of life, saat ini kegiatannya sudah menghasilkan produk dan jasa yang antisipatif terhadap perubahan kebutuhan dan inovasi. Dengan indikator meningkatkan kesejahteraan baik internal dan sekitar perusahaan atau stakeholder yang dimana di sini berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Kami juga mengeksplorasi tentang keefektifan dari pernyataan misi PT Wijaya Karya, di mana kami sudah mendapatkan beberapa poin, yaitu ada product and services, concern for survival, growth, and profit, kemudian juga berfokus pada customer, concern terhadap public image, teknologi, self-concept, membahas juga tentang market, juga membahas tentang kepedulian terhadap pegawai. Tetapi di sini kami tidak mendapati poin filosofi. Sama seperti metode eksplorasi pada visi, di misi juga kami mencoba untuk mengecek parameternya dan contoh kegiatan serta indikatornya apa. Kemudian pada misi kami mendapati fokus pada customer, yaitu sudah ada kegiatannya berupa pelayanan service excellence. Di sini targetnya atau indikatornya adalah terciptanya kepuasan pelanggan. Pada produk ataupun jasa, di sini kita sudah tersedia bahwa Wika sudah menyediakan infrastruktur dan bidik, ground property, konsultan yang baik, integrated and transportation system. Dengan indikatornya yaitu memiliki pengelolaan proyek strategis dalam negeri, kemudian juga mendukung program pemerintah. Untuk market pasarnya sendiri, untuk kita sudah mensupport kebutuhan produk dan jasa di bidang EPC di wilayah Indonesia, dan untuk indikatornya Wika mencoba untuk menjadi market leader di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Ada concern for survival, growth, and profit. Di sini kegiatan sudah ada melakukan investment. Kemudian indikatornya itu target laba perusahaan tercapai. Pada concern for public image, Wika sudah membuktikan bahwa ada kegiatan-kegiatan melalui Wika Peduli, Wika Pintar, Wika Sehat, dan Wika Hijau. Di sini juga indikatornya Wika sudah mengaplikasikan 3 prinsip perusahaan, yaitu people, planet, and profit. Berkomitmen juga untuk hidup dalam lingkungan berkelanjutan yang lestari. Secara teknologi, di sini kegiatannya sudah ada inovasi bisnis, di mana kegiatannya melalui efisiensi waktu, biaya, dan meningkatkan produktivitas. Pada self-concept, di sini kita sudah mencoba untuk mengembangkan wilayah training untuk internal pegawai, yaitu Wika Satrian yang berfokus pada leadership. Di sini dia mencoba untuk mengeksplorasi nilai lokal, menjadikan budaya Nusantara sebagai nilainya Wika. Kemudian untuk fokus pada pegawai, di sini juga ada pusat pelatihan Wika Pratama Learning Center yang memberikan fasilitas pengembangan diri bagi pegawai. Nah, ini contoh-contohnya kegiatan dari Wika
Ada Wika Hijau, Wika Peduli, Wika Pintar, dan Wika Sehat. Kemudian kami yang mencoba analisis stakeholder dari Wika. Di sini kami mendapati ada beberapa pihak yang terkait seperti konsumen, Kementerian BUMN, komisaris, ada juga BOD atau Board of Director dari pihak internal, ada serikat karyawan, investor publik, pegawai, ada mitra ataupun juga subkon, perusahaan kompetitor, dan juga sosial lingkungan. Kami mencoba mengolah satu persatu, dimulai dari konsumen, di mana kami mempertimbangkan apa sih hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Mereka membutuhkan hasil produk mutu yang berkualitas serta komitmen atas pekerjaan sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, impact dari pemenuhan kebutuhan konsumen sendiri di sini Wika mencoba untuk menjadi market leader yang terkompetitif. Kami juga mencoba melihat posisi dari potensial strategis konsumen sendiri merupakan adalah supporter dari Wika. Kementerian BUMN. Kementerian BUMN merupakan representatif dari negara di mana Wika masih dimiliki sebagian besar sahamnya oleh pemerintah atau negara. Di sini harapannya Kementerian BUMN bisa menerima imbal balik laba atas bisnis. Kemudian atas secara image perusahaan, mereka akan diharapkan Wika dapat memberikan kepercayaan publik sebagai perusahaan negara untuk pekerjaan pelayanan publik. Perusahaan BUMN juga diharapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial. Di sini harapannya atau dampaknya dari pemenuhan kepuasan dan harapan Kementerian BUMN itu tercipta adanya kepercayaan masyarakat terhadap Wika agar dapat diterima dengan baik. Di sini kami menempatkan Kementerian BUMN sebagai partner. Kemudian yang ketiga adalah komisaris. Komisaris merupakan bagian dari manajemen perusahaan, di mana harapan dari komisaris sebagai stakeholder yaitu perusahaan yang dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian perusahaan juga dapat menjalankan visi dan misi dan nilai perusahaan sesuai dengan keyakinan bersama. Kemudian juga impact terhadap pemenuhan kebutuhan dari komisaris sendiri agar masyarakat puas terhadap kinerja Wika. Kemudian juga di sini kami menempatkan komisaris sebagai partner. Selanjutnya, Board of Director atau jajaran direksi. Kepentingan dari jajaran direksi adalah mengamankan target perusahaan agar tercapai, menjamin produk dan yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang diharapkan konsumen, menjaga hubungan baik antara masyarakat, internal, birokrasi, dan mitra kerja, menjamin harapan investor agar mendapatkan imbal baik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dampak dari pemenuhan kebutuhan para direksi, terciptanya kepuasan masyarakat, kepuasan mitra, kepuasan investor, dan juga kepuasan pegawai. Di sini kami menempatkan jajaran direksi sebagai partner. Kemudian dilanjut kepada serikat karyawan. Serikat karyawan merupakan pihak yang menaungi kepentingan-kepentingan pegawai. Di sini mereka memiliki kepentingan yaitu memastikan dan melindungi hak-hak pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga dampak dari pemenuhan kebutuhan dan juga kepentingan dari serikat karyawan yaitu kepuasan pegawai atas kesejahteraan dan karir. Di sini serikat karyawan kami tempatkan sebagai observer. Kemudian adalah investor publik. Investor publik memiliki kepentingan yaitu mendapat imbal balik dari investasi yang menarik. Dampak dari pemenuhan kepuasan investor yaitu kepercayaan publik kepada Wika. Di sini kami menempatkan investor publik sebagai partner. Yang selanjutnya adalah pegawai, di mana pegawai memiliki kepentingan yaitu mendapatkan kesejahteraan hidup, mendapatkan perlindungan hak pegawai, kemudian juga mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja dan mendapat kesempatan jenjang karir. Dengan terpenuhinya kepentingan dari pegawai, di sini akan terciptanya kepuasan pegawai atas kesejahteraan dan karir. Di sini kami menempatkan pegawai sebagai partner. Yang selanjutnya adalah mitra atau subkon, di mana mitra dan subkon yang bekerja sama dengan Wika berharap untuk mendapatkan imbal pembayaran sesuai dengan kontrak kerja, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses tender sesuai dengan GCG. Nah, dampak impact
dari pemenuhan kepentingan mitra dan supon, kepuasan mitra atas kerjasama dengan kita yang aman dan menguntungkan. Di sini kami menempatkan mitra dan supon sebagai partner. Kemudian kompetitor, baik dalam maupun di luar negeri. Nah, kepentingan dari kompetitor yaitu mendominasi pasar dan menjadi market leader, menjaga iklim kompetensi pada pasar dalam dan luar negeri. Nah, impact-nya itu menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Di sini kami memplot perusahaan kompetitor sebagai enemy. Sosial lingkungan, kepentingan dari sosial lingkungan mendukung kegiatan dan aktivitas perusahaan berada di lingkungan masyarakat. Impact-nya adalah menjaga hubungan baik dengan perusahaan, bisa meningkatkan perekonomian sekitar perusahaan. Di sini kami menempatkan sosial lingkungan sebagai observer. Ini kami coba memplotkan seluruh stakeholder yang berkaitan sama WIKA dalam matriks stakeholder. Ada enemy, partner, observer, dan supporter. Kemudian kami juga mencoba menelaah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dari WIKA. Ada beberapa, yaitu ekonomi, teknologi, kemudian industri, sosial, politik. Kami mulai dulu dari ekonomi, di mana kami mendapatkan beberapa fakta yang berkaitan dengan ekonomi yang mempengaruhi dari performa dan kinerja WIKA. Salah satunya itu adalah kurs mata uang rupiah yang selalu bergerak, ada krisis ekonomi, perubahan suku bunga, kebijakan resolusi hutang, serta inflasi. Di sini ada beberapa yang berupa ancaman dan juga ada satu yang berupa peluang, yaitu kebijakan resolusi hutang. Hal-hal ini cukup mempengaruhi, ada yang waktunya urgent, kurang dari 1 tahun, ada yang 3-5 tahun, ada yang 1-3 tahun. Untuk teknologi sendiri, kami menempatkan ada faktor eksternal berupa inovasi pada produksi, serta juga ada digitalisasi. Di sini kami lihat sebagai peluang. Kemudian pada fakta industri, bahwa sudah ada industri EPC, itu engineering, procurement, and construction. Di sini kami melihat sebagai potensi laba dan profit, dan kami masukkan dalam peluang. Untuk fakta sosial, kami mendapati ada kemiskinan dan juga perubahan regulasi tenaga kerjaan. Di sini kami tempatkan sebagai ancaman. Tingkat urgensinya ada yang 1-3 tahun, ada yang 3-5 tahun. Kemudian salah satu isu yang juga cukup memberikan ketidakpastian kepada kinerja perusahaan yaitu pemilu dan juga isu politik. Di sini kami menempatkan fakta politik sebagai ancaman. Kemudian kami mencoba untuk melakukan penilaian melalui tingkat signifikansi bobot dan pemberian bobot dan rating. Nah, kami mendapatkan bahwa matriks eksternal faktor evaluation dari PT WIKA yaitu dengan total skor 2,62, di mana skor terbobot lebih dari 2,5. Hal ini membuktikan bahwa WIKA responsif terhadap peluang dan ancaman yang datang terhadap perusahaan. Oke, makasih Mega. Di sini saya akan melanjutkan mengenai internal factor evaluation pada WIKA, di mana kita ada kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan ada 5 poin, yaitu perusahaan BUMN yang dengan saham terbesar dari pemerintah, terus memiliki kesempatan prioritas untuk menangani proyek nasional, perusahaan teragu global, menghasilkan produk efisien berkualitas dan transparansi laporan keuangan. Dan kelemahan struktur organisasi yang terlalu panjang hingga Kementerian BUMN, terus pengambilan keputusan tidak fleksibel, tidak independen, dan kurangnya inovasi produk. Nah, di sini dari rating dapat dilihat skor terbobotnya, dengan kesimpulan skor terbobot dari IV-nya 2,53. Untuk strategic objektif inisiatif dan program, di sini ada perspektif keuangan dan sasaran strategik WIKA pada tahun 2002 mempunyai laba naik 20% setiap tahun. Dan KPI kinerja keuangan pasar. Di sini ada 6 poin, yaitu net profit, penjualan, pesanan baru, collection period, dan net cash flow, dan ratio. Bobot tertinggi 0,07 terjadi pada 5 poin pada net profit, penjualan, pesanan baru, collection period, dan net cash flow, di mana masing-masing mempunyai programnya.
Untuk perspektif pelanggan, strategi strategiknya itu menjadi market leader di pasar EPC dan KPI GSI, yaitu Customer Satisfaction Index, penanganan keluhan pelanggan, dan market share. Terus proses internal dan sasaran strategik Zero Accident Company dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategik survei kepuasan pegawai target. Nah, di sini masing-masing mempunyai bobot dari masing-masing strategik dan program masing-masing. Itu. Seperti contoh pada program pembelajaran pertumbuhan, yaitu pada CPC, Coaching, Monitoring, dan Counseling, gitu, yaitu programnya melakukan training, melakukan program assessment, membuka hotline untuk komunikasi internal terkait kepegawaian, dan melakukan training. Untuk sasaran jangka panjang dari proses keuangan pelanggan, proses internal pelajaran dan pertumbuhan, di sini diharapkan pada keuangan pendapatan WIKA tahun 2026 diharapkan mencapai 57,23 triliun rupiah dengan laba net 523,5 rupiah dan aset mencapai 171,69 rupiah. Pelanggan dan market share diharapkan 28,85% dan omset luar negeri mencapai tahun 2006 527,81 miliar rupiah. Itu. Untuk the IT diharapkan mencapai 4,8% pada tahun 2026 dengan survei kepuasan pelanggan mencapai 100%. Di sini mengenai Blue Ocean Strategy, di mana WIKA memperkuat kontak baru sektor energi dan industri plan. Nah, di sini kita mengamati analisa eliminate, reduce, dan create. Untuk eliminate, pekerjaan administrasi yang bersifat manual diharapkan di-eliminate, dan pekerjaan produksi massa yang bersifat manual, investasi yang tidak memberikan bagi hasil tidak sesuai dengan cash flow money. Untuk price, memperkuat kualitas produk energi, memperkuat supply chain pada produk energi, ini yang paling penting. Terus reduce, mengalihkan proyek properti yang memberikan performa di bawah target, mengalihkan aset-aset perusahaan yang tidak berkembang, utamanya berada di luar daerah kota atau daerah sendiri. Create, pada create, seluruh pekerjaan dilakukan secara digitalisasi dan memanfaatkan teknologi Internet of Things. Bekerja sama dengan startup dalam perkembangan industri berbasis sistem informasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pembangunan wilayah industri hasil kerjasama daerah investor. Untuk head-to-head pada Blue Ocean Strategy ini, ada point industry, strategic group, buyer group, scope of product or serving offering, functional emotion orientation, and time. Pada seperti contoh pada buyer group, pada head to head kompetisinya yaitu pada pemerintah pusat. Untuk concentration itu diharapkan dari investor dan pemerintah daerah. Contoh satu lagi untuk time, mengikuti head to head-nya kompetisinya mengikuti timeline program pemerintah. Untuk Blue Ocean-nya menyesuaikan dengan permintaan daerah dan investor. Nah, untuk corporate level strategi pada CSS-nya atau corporate strategic scenario 2002 sampai 2006 yang paling kita pointer yaitu peningkatan laba aset perusahaan, meningkatkan offset proyek luar negeri, dan digitalisasi proses. Untuk pada market growth dan competitive position, WIKA kita analisa pada kuadran 4 dengan poin related atau unrelated diversifikasi, horizontal vertical diversifikasi, conglomerate diversifikasi, dan joint venture. Pada diversifikasi yang berhubungan, yaitu ketika tambahan produk atau jasa secara kompetitif berhubungan dengan bisnis utama perusahaan. Di WIKA kita melakukan pengembangan market share luar negeri sebagai bidang energi dan industrial plan. Yang kedua, bekerja sama dengan jasa transportasi dalam pengembangan bisnis. Untuk yang diversifikasi tidak berhubungan, ini artinya ketika tambahan produk secara kompetitif tidak berhubungan dengan bisnis, WIKA melakukan pembuatan produk IT agar dapat digunakan beberapa bisnis unit WIKA. Ini pada analisa
weak atau weak dan strong pada Wika. Pada kuadran cost leadership, di mana Wika berada pada fokus segmennya dan cost leadership. Terus di sini langsung kesimpulan, yaitu di mana pada skor terbobot pada EV yaitu 2,62. Nah, di sini berarti Wika melakukan responsif terhadap peluang dan ancaman eksternal. Pada skor terbobot matrik EV itu Wika mendapatkan skor 2,53 dan dengan arti memiliki posisi internal yang kuat. Pada strategi dan tujuan perusahaan, Wika peningkatan laba net aset perusahaan. Pada target jangka panjang hingga 5 tahun, Wika menargetkan pendapatan 57 triliun rupiah dengan laba 523 miliar rupiah dan aset 171 triliun rupiah. Yang kedua, meningkatkan dan omset proyek luar negeri. Ini targetnya menjadi market leader dan menepati market share pada posisi 28,85% pada tahun 2006 di antara kompetitor EPC Indonesia. Untuk digitalisasi proses internal seperti proses produksi, QSHA, dan audit sudah menjadi otomasi global. Otomasi digital, maaf. Ini simpulan selanjutnya yaitu mengenai diversifikasi yang berhubungan, seperti disebutkan tadi, dan diversifikasi tidak berhubungan. Tadi disebutkan pembuatan produk IT. Oke, terima kasih kesempatannya kepada Pak Imam untuk kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.